Good morning, my students. Before we go to the topic, it's better if we pray first. Fold your hands and close your eyes. God in heaven, we want to study. Bless us. Thank you, God. Amen. Meeting 9, pertemuan 9. Listen to the audio. Dengarkan audionya ya nak. The title is Goldilocks and the Three Bears. Judulnya adalah Goldilocks dan Tiga Beruang. Didengarkan ya nak. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She had long, curly blonde hair. One day, she went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, but no one answered. She then walked right in. On the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. Ouch! This porridge is too hot. She exclaimed. So she tasted the porridge from the second bowl. Ow! This porridge is too cold. She said. Then she tried the third bowl. Ah, this porridge is just right. She said happily, as she ate it all up. After eating the porridge, she walked into the living room, and she saw 3 chairs. Goldilocks sat on the first chair. Oh no, this chair is too high. She exclaimed. So she sat on the second chair. This chair is too high too. She whined. So she tried the last and lowest chair. Ah, this chair is just right. She sighed. But just as she sat down on the chair, it broke into pieces. Oops, Said Goldilocks. Goldilocks then went upstairs. She went into the bedroom. She saw 3 beds in the bedroom. I'm so sleepy. Goldilocks yawned. She lay down on the first bed. Oh no, this bed is too hard. Said Goldilocks. She tried the second bed. Oh no, this bed is too soft. Said Goldilocks. Then she lay down on the third bed. Ah, this bed is just right. Sighed Goldilocks. She then fell asleep. As she was sleeping, the 3 bears came home. Someone's been eating my porridge, growled Papa Bear. Someone's been eating my porridge, Said Mama Bear. Someone's been eating my porridge, and it's all gone. Cried Baby Bear. Then the 3 bears went into the living room. Someone's been sitting in my chair, growled Papa Bear. Someone's been sitting in my chair, Said Mama Bear. Someone's been sitting on my chair, and now it's broken. Cried Baby Bear. Next, the 3 bears went upstairs. Someone's been sleeping on my bed, growled Papa Bear. Someone's been sleeping on my bed too, Said Mama Bear. Someone's been sleeping on my bed, and she's still there. Shouted Baby Bear. Just then, Goldilocks woke up and saw the 3 bears. She was scared. She screamed. Help! Then she jumped off the bed and ran out of the room. Goldilocks ran down the stairs, opened the door, and ran back into the forest. Bagaimana tadi sudah didengarkan audionya kan nak? Now we see the translation. Sekarang kita lihat terjemahannya. Judulnya adalah Goldilocks dan Tiga Beruang. Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal.
Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu, dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak, "Apa ada orang di rumah?" Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring.
Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Meeting 9. Task. Tugas. Open your book page 29 until 30. Buka bukumu halaman 29 sampai 30. Listen to the instruction. Dengarkan instruksinya. Answer and translate into Indonesian. Jawab dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, the first picture, gambar pertama. Letter 1, surat 1. Miss bacakan ya nak, nanti ini diterjemahkan. Dear Bear Family, I'm very sorry I went into your house without permission. I ate your porridge. I broke Baby Bear's chair and I slept in his bed. I'm really sorry and I promise I will not do it again. Sincerely, Goldilocks. Oke, sudah Miss bacakan. Nanti diterjemahkan ya nak. Next. Page 30, halaman 30. Oke, letter 1. Number 1 and number 2 sudah dijawab. Akan Miss bacakan ya nak. Number 1. Goldilocks wrote the letter. Goldilocks menulis surat. The answer is yes. Jawabannya adalah ya. Number 2. She was happy. Dia sangat senang.
The answer is no. Jawabannya adalah tidak. Jadi untuk number 1 until number 5 dijawab menurut letter 1. Next. Page 29, halaman 29. Balik lagi kita ya nak. Letter 2, surat 2. Miss bacakan. Dear Goldilocks, thank you for writing. We are happy to hear from you. Don't worry, everything is alright. Please visit our home. We will talk over some tea and cookies. Sincerely, the Bear Family. Oke, ini adalah surat kedua. Nanti diterjemahkan ya nak ke bahasa Indonesia. Next. Page 30, halaman 30. Oke, di sini ada 5 pertanyaan juga, number 6 until number 10. Dijawab melalui teks letter 2. Oke ya nak. Setelah dijawab, semuanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, itu saja tugas anak-anak Miss kelas 6. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Fold your hands and close your eyes. God in heaven, now we are finished our study. Thank you for all your blessing today. We pray. Amen. Thank you and see you in the next meeting. Bye bye.